Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para bapak, para ibu, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa kenikmatan, berupa kesehatan, berupa rezeki, lebih-lebih kenikmatan bisa menjalankan ibadah. Itu kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung. Semuanya berpuasa ya bapak-bapak ya. Alhamdulillah berpuasa, alhamdulillah. Ini kenikmatan, Mbak. Di luar sana banyak orang yang lebih kuat dari kita badannya, lebih gede, lebih tegap, lebih kokoh, tapi tidak puasa. Ini banyak. Bisa disaksikan di pasar-pasar, terutama pasar-pasar yang ramai. Biasanya ada saja warung yang buka diam-diam, ada saja. Dan yang makan di sana bukan anak-anak kecil yang kurus yang tidak kuat puasa, tidak. Orang-orang yang badannya besar, orang-orang yang badannya kuat, orang-orang yang mungkin lebih kuat dari kita secara fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan taufik kepada mereka, belum berikan hidayah kepada mereka, sehingga tidak bisa melaksanakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan juga selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan alhamdulillah juga salah satu kenikmatan yang lain yang kita sekarang lakukan ya, kita sekarang belajar agama, mengkaji ilmu agama Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana orang lain pada waktu yang sama masih tersibukkan dengan duniawinya, atau mungkin tersibukkan dengan kesantaiannya, dengan kelalaiannya. Maka ini patut kita syukuri, patut kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat ini kepada kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, berilah kami hidayah berupa as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sebagian para ulama mengatakan meskipun orang itu sudah masuk Islam, meskipun seorang itu sudah menjadi orang mukmin, maka hidayah itu bisa berupa hidayah agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini sekarang berada di tanggal berapa Pak? 15 ya? Jangan 15 apa 16 ini? 15 ya? 15 Ramadan. Tahu-tahu 15 Ramadan. Padahal baru saja kemarin kita berselisih pendapat, atau mungkin sebagian dari kita berselisih dengan kaum muslimin yang lain tentang awal Ramadan. Lah sekarang ujuk-ujuk kita di tanggal 15 Ramadan. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan, ayyaman, hari-hari, ma'dudat, yang bisa dihitung. Yang bisa dihitung sedikit sekali. Bulan Ramadan itu sedikit. Ya kalau enggak 29 ya 30. 31 mungkin enggak mungkin. Ya karena Hijriyah tidak ada 31, mentok 30. Mentok 30. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu cuman hari-hari yang sedikit. Jangan sampai antum semuanya atau kita semuanya ketinggalan dalam memanfaatkan momen yang mulia ini. Sebuah bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak. Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Dan memang kehidupan kita ini Pak, intinya adalah mencari keberkahan juga. Enggak mencari banyaknya harta, enggak penting banyaknya harta, yang penting hartanya berkah. Enggak penting banyaknya anak, yang penting anaknya berkah. Enggak penting banyak amalan, yang penting amalannya berkah. Itu kita adalah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika dalam waktu sahur ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, sahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena di sahur itu ada keberkahan. Sebagian orang kan, saya nggak sahur, saya kuat puasa. Malah kalau saya sahur itu malah lemes, giliran nggak sahur malah kuat. Kadang sebagian orang seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Kita bukan nyari kuat puasanya atau enggaknya, tapi yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita cari. Dan bulan Ramadan ini sebagaimana yang kita tahu ya, futihat abwabul jannah, pintu surga yang 8 itu dibuka ya, walam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup, semuanya kebuka ya. Makanya kita ini lapar pun, tapi masalah ibadah malah semangat. Kan aneh, kita lapar tapi ibadahnya malah semangat. Beda sama hari-hari yang lain, kenyang ibadahnya biasa saja lah ya. Tapi giliran puasa, laparnya bukan main, hausnya bukan main, tapi ibadahnya malah gencar, malah semangat. Karena itu tadi efeknya ya. Dan pintu neraka malah ditutup, walam yuftah minha bab, dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Makanya ini adalah musim ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil. Apa itu namanya? Hadapilah kebaikan tadi, ambillah kesempatannya. Wa ya baghiyasyarr, wahai orang yang menginginkan kejelekan dari hari sebelumnya, aksir, berhenti, stop. Jangan teruskan berbuat jeleknya di bulan Ramadan. Karena kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya, ketika kita beramal kebaikan di bulan Ramadan, amalannya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau di bulan-bulan biasa saja dilipat gandakan, apalagi di bulan-bulan Ramadan.
Tapi kalau masalah kejelekan, apakah dilipat gandakan pula? Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak, kalau melakukan kesalahan satu, ya satu dosanya. Ya, melakukan kesalahan satu ya satu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah apabila orang itu melaksanakan kejelekan di bulan Ramadan, maka dosanya pun dilipat gandakan. Loh, kok bisa begitu? Kan zalim namanya. Masa Allah zalim? Ini bukan zalim. Ya, perlu dicermati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ini bukan zalim. Ya, karena Ramadan ini musim ketaatan, hawanya itu orang ibadah. Makanya orang yang berbuat kemaksiatan, di mana fitnah-fitnah untuk berbuat kemaksiatan itu melemah, dan dia tetap berbuat kemaksiatan, maka dosanya lebih besar. Ya, misalnya contoh yang lain ya, yang beda meskipun dosanya sama. Masalah zina. Zina hukumannya dalam Islam apa? Cambuk bagi yang belum nikah. Yang sudah menikah dirajam sampai meninggal dunia. Padahal sama-sama berzina. Zinanya sama-sama kumpul antara laki-laki dan perempuan, tapi hukumannya ternyata berbeda. Yang belum nikah karena pendorongnya untuk berbuat zina itu lebih besar, ya, untuk melakukan yang halal itu tidak ada, maka hukumannya cuma cambuk. Yang sudah menikah, pendorong untuk berbuat halal ada, pendorong untuk berbuat kemaksiatan harusnya lebih lemah, tapi tetap dia berbuat kemaksiatan, dia kena rajam, padahal sama-sama berzina. Ya. Dan juga Nabi SAW misalnya memberikan contoh di di hadis yang lain, la ayyazniyar rajulu bi ashrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimraati jarihi. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki kalau zina sama 10 wanita, itu dosanya lebih ringan ketimbang dia berzina dengan istri tetangganya. Wa ayyasriqar rajulu min asharati abyad aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki nyolong, mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya ketimbang dia nyuri dari rumah tetangganya. Loh, kok beda? Padahal zinanya malah 10 kali ya tadi ya. Zina 10 sama zina 1 dosanya lebih besar yang 1. Karena tetangga itu kita diperintahkan untuk memuliakan, kita untuk berbuat baik kepada mereka, untuk menjaga mereka, untuk menolong mereka, untuk membantu mereka. Lah kok malah istrinya dizinai, istrinya diselingkuhi, malah rumahnya dicuri, maka dosanya ternyata malah lebih besar ketimbang berzina dengan 10 wanita, ketimbang mencuri dari 10 rumah yang lain. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah seseorang apabila melakukan dosa di bulan Ramadan, maka dosanya pun dilipat gandakan. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan pula. Ya, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah Masjid Al-Mubarak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita insyaallah pada kesempatan kali ini membahas, judulnya adalah menggapai kemuliaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Kita ini sekarang di 15, berarti tinggal berapa hari
untuk mencapai 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nah, ini ada perbedaan juga. Kalau antum ikut organisasi, 10 harinya beda sama yang ikut pemerintah. Gitu. Meskipun awal Ramadannya sama, para ulama tetap berbeda-beda. 10 hari terakhir itu dihitung dari mana? Dihitung dari mana? Kalau dihitung dari awal, berarti nanti mulainya di mana? 21, 22, 23, 24. Sebagian ulama menganggapnya, karena hadis-hadisnya banyak, menghitungnya itu dari belakang. Menghitungnya dari belakang. Jadi di belakang, nah belakangnya kita kan nggak tahu. Ya, belakangnya kan kita nggak tahu. Kadang 29, kadang 30. Ya. Jadi intinya 10 hari terakhir ini adalah 10 hari yang paling istimewa. Entah dimulai dari depan, dan yang roci insya Allah dimulai dari depan, entah itu dimulai dari belakang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, kata Allah Subhanahu wa taala, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Para ahli tafsir ketika membahas malam yang 10 ini berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang berpendapat ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada yang berpendapat ini adalah 10 awal bulan Muharram. Ya. Cuman kalau pendapatnya Syekh Utsaimin beliau menyebutkan yang dimaksud walayalin ashrin di sini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena 10 yang lain, misalnya 10 awal bulan Dzulhijjah, tidak identik dengan malam, melainkan identik dengan hari siangnya. Tapi kalau bulan Ramadan, dia identik dengan apa? Malam-malamnya. Sehingga beliau merajihkan pendapat yang mengatakan walayalin ashrin di sini adalah dan demi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan bulan mulia, tapi semua para ulama bersepakat paling mulia dari bulan Ramadan adalah 10 hari terakhirnya. 10 hari terakhirnya. Jadi mungkin masuk malam ke-21. Berarti hari apa malam ke-21 itu? Sekarang hari Ahad, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti malam ke-21 ya malam Sabtu berarti ya. Malam Sabtu. Karena Hijriyah mulainya dengan tenggelam matahari. Ya. Hijriyah bukan dimulai dari 12.00 malam hari, bukan, melainkan dimulai dari masuknya waktu maghrib. Maka dengan masuknya waktu maghrib itu sudah mulai hari yang baru. Jadi malam Sabtu nanti ya, malam Sabtu atau Jumat malam itu sudah masuk ke 21 dari bulan Ramadan. Dan para ulama bersepakat 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang paling mulia, malam-malam yang paling mulia dibandingkan 20 hari awal dari bulan Ramadan. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dilakukan para salaf ketika masuk 10 hari bulan Ramadan? Ini yang akan kita bahas ya. Insyaallah inilah yang akan kita bahas. Apa yang dipersiapkan atau bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW ketika mau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, yang pertama, Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang beliau lakukan adalah menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya. Ya. Disebutkan di sebuah hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra," dahulu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengikat erat sarungnya. Sarungnya itu dikencengin. Pada zaman dahulu pakaian itu cuma 2, Pak. Kayak pakaian orang umrah itu. Ada atas sama bawah. Bawah itu namanya izar, atau yang dikenal sekarang itu sarung. Yang atas itu namanya rida. Yang atas namanya rida, atau kalau biasanya diterjemahkan itu dengan selendang. Padahal rida itu yang nggak harus selendang, pokoknya yang ditaruh di atas itu namanya rida. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan tadi, syadda mizarahu wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu. Ini poin yang pertama kita ambil, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Di riwayat yang lain, tapi riwayatnya lemah, wa ahyal laila kullahu, menghidupkan seluruh malamnya. Ya. Tapi riwayatnya lemah. Sebagian menguatkan pendapat yang sebelumnya tadi, hadis yang sebelumnya, wa ahyal lailahu, menghidupkan malam. Maksudnya apa? Sebagian besar dari malamnya saja yang dihidupkan. Karena dari waktu malam itu kan ada makan iftar itu ya, berbuka puasa, makan asya, makan malam, ada makan sahur, ya, itu kan tidak termasuk dari menghidupkan malam, karena itu kan makan hal-hal yang mubah, ya. Tapi makanya sebagian ulama menguatkan pendapat yang menghidupkan sebagian malamnya, sebagian besar dari malamnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang patut kita tiru. Ini yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, dihidupkan malamnya. Begadang, Pak, melean. Ya, begadang, melean. Tapi meleannya bukan untuk yang batil, bukan untuk yang maksiat, bukan untuk main game. Orang sekarang kan jago begadang, tapi main game. Para pemuda di kafe-kafe itu, Masya Allah, ya. Entah sampai kapan mereka main game seperti itu. Ya. Siang hari, malam hari, main game terus. Iya, kalau gamenya game mubah masih mending lah, game yang masih boleh. Tapi rata-rata gamenya itu haram. Ada judi di sana, ya, main judi, main ini. Yang online tuh judi-judi juga banyak, Pak. Ya, makanya anak-anaknya atau saudara-saudaranya perlu diawasi juga. Kalau game yang mubah ya masih mending lah, mubah ya, jadi dia jatuh ke lalai saja. Tapi kadang-kadang gamenya juga haram. Nah, ini kan yang keliru. Dan Nabi SAW memberikan contoh itu dengan menghidupkan dengan ibadah, dengan sholat, ya, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan hal i'tikaf, ya, i'tikaf misalnya, jadi dengan hal-hal yang positif. Dihidupkan malam, dihidupkan malamnya, ya. Makanya kalau seandainya biasanya itu hari-harinya malamnya dihidupkan cuma setengah jam sebelum subuh, ya, 2:30 atau jam 3 baru bangun, ya sekarang ditambah, ya sekarang ditambah. Kalau bisa setiap malam, atau ya minimalnya ya salat tarawih itu jangan sampai bolong di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai. Kalau 1 sampai 20 Ramadan itu sudah tarawih terus, maka 21 sampai akhir Ramadan jangan sampai bolong. Tapi fitnahnya kan lebih besar ya di 10 terakhir bulan Ramadan. Kadang beli baju, ya malam-malam bukannya malah tarawih malah ke mall, kan gitu. Malah belanja sendal, belanja ini, belanja itu, diajak anaknya jalan-jalan lah, kemana lah. Kadang ada yang malah sibuk ngecat rumahnya, tiap tahun rumahnya dicat, padahal rumahnya begitu-begitu aja. Dicat tiap malam, dicat tiap akhir Ramadan. Kenapa sih nggak sebelum Ramadan saja ngecatnya? Atau awal-awal Ramadan lah masih mending. Tapi mesti ngecatnya nanti akhir-akhir Ramadan. Malamnya tepar, ya capek, udah pegel badannya, tadi siang ngecat, ya. Nah, ini yang keliru. Padahal Nabi itu
kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan malah fokus menghidupkan malamnya. Ya. Jadi kalau sudah tarawihnya biasanya sudah lancar, ya tambah lancar. Kalau bisa malah ditambah dengan sholat malam yang lain atau ibadah yang lain. Ya. Jangan sampai malah bolong. Ya. Jangan sampai malah bolong-bolong. Tapi Pak, ya, tapi sebagian orang, nggak semua orang itu bisa bangun malam. Ya, maka sesuaikan kondisinya dengan dirinya masing-masing. Kalau bisanya begadang itu mulai dari Isya sampai jam sekian malam, ya monggo. Jangan dipaksa nanti bangun jam 3 saja saya tarawihnya nanti aja jam 3. Yang ada malah ketiduran. Nah, ini keliru. Ya. Jadi tetap sesuaikan dengan kondisi diri kita. Sebagaimana sahabat Abu Bakar sama Umar. Memang paling afdol witir atau salat malam itu ketika waktu sahur, ya, sepertiga malam terakhir. Tapi sahabat Abu Bakar itu menjalaninya nggak begitu. Kalau sahabat Umar, ya beliau bangun di sepertiga malam terakhir, witirnya di sana, ya. Tapi kalau sahabat Abu Bakar, beliau orangnya tipenya nggak begitu. Beliau tipenya kalau sudah tidur ya nanti susah bangunnya. Sehingga beliau melaksanakan salat malamnya kapan? Sebelum tidur. Jadi beliau sebelum tidur dipuas-puaskan salat malam. Ya, sudah tidur ya sudah, nanti subuh baru bangun. Ya, jadi ya, yang orangnya modelnya seperti ini, tolong ya, jangan kadang-kadang gaya-gayaan nanti saya bangun jam 2 aja lah ikut tarawih. Ya, bukannya malah tarawih, malah tidur pules, bangun sahur, kan gitu. Jadi dilihat juga kadar dirinya masing-masing. Ya, dihidupkan malam, memang bagusnya menghidupkan malam yang sepertiga malam terakhir itu yang dihidupkan bagusnya. Cuman kadang kondisi satu orang ke orang lain itu berbeda. Makanya amalan kebaikan kan pintunya banyak, Pak. Ya, ada yang lewat pintu yang ini berpuasa banyak, ya. Ada yang ibadah ini, ada yang lewat membaca Al-Quran banyak, karena orang itu sifatnya beda-beda. Ya, ada yang hobinya ini, ada yang sukanya puasa, ada yang sukanya sholat malam, ada yang sukanya sedekah. Ya. Ketika Nabi SAW kedatangan orang, beliau wasiatnya seperti ini, datang orang lain beda lagi wasiatnya, karena orangnya berbeda-beda. Ada yang diwasiati la taghdab, ada yang diwasiati amantu billah summastaqim, ada yang diwasiati dengan yang lain, karena berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Maka manfaatkan dengan mengisi malam-malamnya dengan kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Yang biasanya sedekah misalnya, maka tiap malam kalau bisa sedekah. Ya, biasanya sedekahnya cuma 100.000, ya bulan Ramadan 10 hari terakhir ya 1 juta. Biasanya sudah 1 juta, 10 hari terakhir ya 5 juta. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya 1 juta, enggak bisa ya 500. Enggak bisa 500 ya 100.000, enggak bisa ya 10.000, ya sebisanya lah. Ya. Tapi kalau bisa jangan sampai terlepas dari 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Kalau bisa rutin, 10 hari terakhir tadi harus rutin sedekahnya. Ya. Kemudian misalnya ibadah-ibadah yang lain, ngajinya, kalau biasa sebelumnya sudah ngaji, kemudian sekarang bolong-bolong, maka 10 hari terakhir harus ndak bolong, harus ndak bolong. Baik, itu adalah keadaan Nabi SAW yang pertama, yaitu menghidupkan malamnya, menghidupkan malam dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW di hadis yang kita sebutkan tadi, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Loh, apakah keluarganya nggak dibangunkan sama Nabi kalau nggak terakhir bulan Ramadan? Dibangunkan. Di hadis yang lain disebutkan oleh Ummu Salamah, Nabi Muhammad SAW pernah melihat dalam mimpi beliau, kemudian beliau mengucapkan, ya, bahwasannya balak pintu fitnah itu mulai dibuka, diturunkan dari langit, musibah-musibah datang, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa khazain,
yaitu perbendaraan Persia dan Romawi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi milik orang Islam. Sebagaimana kita tahu, Romawi Persia tunduk kepada kaum muslimin, jadi punya kaum muslimin. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aikidu sawahibatil hujur, bangunkan istri-istriku yang berada di kamar-kamarnya. Ya, jadi disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangunkan istri-istrinya. Ini Pak, bukan pada bulan Ramadan, tapi kalau terakhir bulan Ramadan, beliau pasti aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya dibangunkan. Ya, kita ini sebagai bapak misalnya, bangunkan juga anak-anak kita, ajak sholat malam, ajak tarawih, ajak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya juga diajak bangun untuk sholat malam, diajak untuk beribadah. Ya, anak-anaknya mulai dari dini kalau bisa Pak, mulai dari kecil, ya, dari SD sudah ditanamkan sholat malam kepada anak-anaknya. Saya dulu kecil itu nggak dibiasakan seperti itu, sampai suatu hari, suatu malam saya itu pernah nginap di rumahnya Ustadz Aun. Saya nginep di sana karena anak-anaknya itu sebaya sama saya. Ya, saya nginep di sana. Pas nginep di sana itu bukan bulan Ramadan, jam 2:30 itu semuanya dibangunkan anak-anaknya itu. Masih kecil-kecil, masih SD. Ingat saya itu masih kelas 4, kelas 5 SD lah. Dibangunkan anak-anaknya. Sholat malam semuanya. Sholat malamnya pegang Al-Quran gini semuanya. Masih kecil-kecil SD. Sholat malam. Lama gitu. Saya yang nggak tahu apa-apa Pak, bingung saya. Loh, saya ini terus ngapain? Ikut sholat malam, ya bacanya ya kayak ya qul huwallahu ahad gitu aja. Ya nggak tahu apa-apa masihan. Mereka masih berdiri lama, saya sudah selesai. Masya Allah. Ya, beliau itu mengajari anak-anaknya sholat malam itu sejak dini, sejak kecil. Saya nggak tahu apa-apa, nginep di rumahnya itu kayak orang, ya Allah, nggak tahu apa, orang jahil saya ini. Ya, masih kecil saya juga. Ya, apalagi di bulan Ramadan, lebih ditekankan untuk membangunkan keluarganya. Apa itu namanya? Diajak ibadah, diajak mengaji, diajak membaca Al-Quran, diajak sholat malam. Ya, loh, sholat malam nggak apa-apa tuh Ustaz. Kan tadi sudah sholat tarawih, nggak apa-apa. Asal tidak witir lagi, ya, asal tidak witir lagi, karena la witrani fi lailatin wahidatin, tidak ada 2 kali witir di satu malam. Witir, yang namanya witir itu kan ganjil Pak. Lah kalau ganjil ditambah ganjil jadinya genap. Ya, makanya ganjil kalau sudah melakukan witir, ikut imam witir, ya sudah, berarti nanti boleh tetap sholat malam 2 rakaat, sholat malam lagi 2 rakaat lagi boleh, asalkan tidak diakhiri dengan witir. Tidak perlu diakhiri dengan witir. Sholat malam gitu saja 2 rakaat, masih ada waktu ya sholat malam lagi 2 rakaat lagi, masih ada waktu ya sholat malam lagi 2 rakaat lagi. Ya, capek ya ngaji, ya capek ya ngaji, atau capek ya doa, ya boleh, ya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, yang kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya tadi. Lah, apa maknanya sekarang? Apa makna dari mengencangkan sarungnya? Ya, sebagian ulama berpendapat maksud dari mengencangkan sarung di sini adalah kiasan dalam persiapan untuk beribadah. Kiasan yang menunjukkan persiapan untuk beribadah. Ya, kalau bahasa kita itu menyingsingkan lengan gitu ya. Kalau kan mau bantu-bantu itu kan menyingsingkan lengan, siap membantu, siap gotong royong, siap bekerja. Lah, kalau mau ibadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kiasan sadda mi'zaru, mengencangkan tali, mengencangkan sarungnya, celananya itu dikencangkan, disiapkan, ibadah fokus. Sebagian ulama yang lain
menjelaskan. Maksudnya mengencangkan sarungnya adalah meninggalkan berhubungan badan dengan istri-istrinya, meninggalkan jima', meninggalkan menggauli istri, ya. Karena disebutkan di hadis yang lain memang i'tazalan nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istri beliau, ya, menjauhi istri beliau. Karena apa? Karena bulan puasa, bulan Ramadan apakah tidak boleh menggauli istri? Boleh. Uhilla lakum lailatas asyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Boleh kalau di malam hari, boleh. Kalau siang hari boleh enggak, Pak? Enggak boleh, ya. Kalau siang hari tidak boleh, nanti hukumannya berat nanti. Puasa 2 bulan berturut-turut. Membebaskan budak, nggak bisa membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Sak bulan aja repot, apalagi 2 bulan. Ada sahabat orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku binasa, ya Allah, aku hancur." Loh, ada apa? Waqatu fi ahli nahar Ramadan. Aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Ya sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tik raqabah." Bebaskan budak. Ya Rasulullah, saya ini miskin. Gimana membebaskan budak? Baik, kalau begitu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ya, sebulan saja saya nggak mampu untuk tidak berhubungan badan dengan istri saya. Gimana 2 bulan? 2 bulan ini nggak boleh putus loh, Pak. Putus sekali, ngulangi lagi dari awal. Dihitung lagi 2 bulan lagi. Putusnya kalau tanpa udzur, ya, tanpa udzur, nggak ngapa-ngapain, putus, ngulangi lagi 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu memberi makan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya ini kan miskin dari awal, dari saya berkata miskin, nggak punya apa-apa, fakir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya yang lain untuk memberikannya kurma, dibawakannya kurma. Kemudian dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagi kepada orang fakir-fakir miskin di antara kalian. Ya Rasulullah, gak ada yang lebih miskin dari saya. Saya ini paling miskin. Ya Allah, sanoy orang ini ya, udah miskin, jima di siang hari bulan Ramadan, disuruh membebaskan budak gak bisa, ini itu gak bisa. Ya sudah, bagikan ke keluargamu dan kerabat dekatmu. Ini enak orangnya jadinya. Jadi orang yang paling miskin sekarang paling enak. Sudah boleh jima, dia dapat juga apa? Makanan malahan, dikasih makanan malahan. Seperti itu, Masya Allah. Ya. Tapi kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan sarungnya. Maknanya kiasan meninggalkan hubungan badan dengan istrinya. Fokus apa? Ibadah. Nah, bapak-bapak ini mumpung masih 5 hari masih boleh, Pak. Kalau sudah lewat, fokus ibadah. Jangan fokus ke istrinya. Istrinya dibangunkan bukan untuk itu, untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Baik. Selanjutnya, salah satu keadaan yang disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan makan malamnya jadi sahur. Ya, makan malam yang biasanya dilaksanakan setelah Isya atau setelah Maghrib, beliau gabungkan dengan waktu sahur. Tapi ini hadisnya dhaif. Jadi ada tambahan di beberapa riwayat yang lain, wa ja'ala asya'ahu sahuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan makan malamnya sebagai sahur. Tapi ini hadisnya dhaif. Tapi kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang dhaif, beliau masih bisa diambil amalannya kalau masih masuk kategori fadhailul a'mal. Kenapa kok masih bisa diambil amalannya? Padahal hadis dhaif katanya ditinggalkan. Kalau masalah fadhailul a'mal,
biasanya hadis dhaif tetap dipakai. Kenapa tidak dipakai? Kenapa masih bisa dipakai? Karena tidak memberikan madarat, tidak akan merusak agama kita, tidak akan memberikan madarat pada agama kita. Karena ini dalam bidang fadhailul a'mal. Ya. Tapi kalau seandainya tidak mengambilnya, maka tidak mengapa. Ya. Jadi ada keterangan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menjadikan makan malamnya sebagai sahur buat beliau. Artinya gara-gara, kalau kita ambil pendapat di sini ya, menunjukkan bagaimana Nabi SAW benar-benar fokus dalam masalah ibadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, fokus dengan apa? Ibadah, bukan hal-hal yang lain. Baik. Yang selanjutnya disebutkan juga, tapi hadisnya juga dhaif, ini yang terakhir insyaallah, hadisnya dhaif. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bainal isya'aini kulla lailatin, yakni minal ashril awakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi antara dua isya, antara maghrib dengan isya, setiap malam dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Saya katakan ini hadisnya dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Ya. Tapi para salaf disebutkan banyak yang mempraktekkan ini. Misalnya An-Nakhai, beliau berkata, yaghtasilu fil ashri kulla lailatin. Beliau mandi di setiap malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan juga oleh Ibnu Jarir, kanu yastahibbuna an yaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Mereka para salaf ya, para salaf menganjurkan untuk mandi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi para salaf disebutkan mereka mandi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, beliau mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh para salaf tadi, yaitu bahwasannya para salaf itu benar-benar menyiapkan khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk ibadah sebaik-baiknya. Enggak sekedar mandi saja, tapi hiasan-hiasan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian, baju-baju kalian yang terbaik ketika masuk masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk tempat persujudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari terakhir bulan Ramadan benar-benar mereka siapkan. Di antaranya mandi, berpakaian yang wangi, bajunya yang bagus, bajunya yang terbaik itu dipakai. Ya. Apalagi mandi kan lebih seger ketika ibadahnya. Yang awalnya ngantuk ya, habis isya tarawih gitu ngantuk, mandi itu kan langsung melek lagi gitu. Mandi itu kan langsung seger lagi. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ya, para salaf. Ya. Jadi ada 5 hal keadaan yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mempersiapkan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menggapai kemuliaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 5 hal tadi. Yang pertama adalah Nabi SAW menghidupkan malamnya. Yang kedua, Nabi SAW membangunkan keluarganya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengencangkan sarungnya dengan makna-makna yang kita jelaskan tadi. Yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW makan sahur dengan makan malamnya, artinya makan malam sama sahur digabung jadi satu, diakhirkan. Yang kelima disebutkan di hadis yang dhaif juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW mandi setiap malamnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kalau nggak bisa 5-5-nya ya minimal 3 awal itu yang di hadis yang kuat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tambahan-tambahannya dari riwayat-riwayat yang lain. Ini yang kita perlu praktekkan. Itulah kondisi bagaimana Nabi kita, suri tauladan kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW
memberikan contoh, memberikan teladan. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah ibadah apa, ya. Ibadah apa yang bisa kita maksimalkan ketika kita masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, ya, menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bisa memaksimalkannya dengan i'tikaf. Dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah melazimi sesuatu dan menahan agar tetap di sesuatu tadi. Ya. Maka i'tikaf itu adalah kita melazimi sebuah masjid dan kita di situ terus, nggak boleh kemana-mana. Ya, nggak boleh kemana-mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu malah, Pak, ya, sebelum tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 akhir, beliau disebutkan di hadis yang panjang di riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu i'tikaf 10 awal. I'tikaf 10 awal. Kemudian didatangi malaikat. Disebutin belum ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar belum ada. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf 10 tengah, 11 sampai 20. Selesai, dikatakan juga oleh malaikat belum ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi awalnya Nabi itu i'tikaf sepanjang bulan Ramadan. Tapi setelah tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu di penghujungnya, Pak, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau memerintahkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadarnya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Ya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan saja. Jadi ini yang bisa kita maksimalkan i'tikaf. I'tikaf itu berada di masjid. Kalau bisa masjid yang diadakan di situ sholat Jumat. Masjid jami berarti. Di sini sholat Jumat ada nggak? Ada, ya berarti bisa untuk i'tikaf. Sebagian ulama membolehkan i'tikaf yang nggak ada sholat Jumatnya, musola gitu ya, kalau bahasa kita ya sekarang boleh. Tapi yang lebih utama adalah i'tikaf yang di situ ada sholat Jumatnya sekalian. Kenapa? Kalau nggak ada sholat Jumatnya nanti kan butuh keluar. Sedangkan yang namanya i'tikaf itu melazimi suatu tempat dan kita di situ terus menerus, nggak keluar-keluar kecuali untuk hajat saja. Misalnya cuci baju atau buang hajat atau mandi itu boleh. Selain itu ya fokus di masjid. Tapi fokusnya ibadah, Pak, bukan tidur ya. Fokusnya untuk ibadah. Kalau di Tuban biasanya di mana tempat i'tikaf? Di sini disediakan nggak? Disediakan. Maka para ikhwah atau siapapun, monggo kalau mau i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa dilaksanakan di sini. Kalau di pondok alhamdulillah di Al-Furqan juga ada i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Di masjid yang baru itu diadakan juga i'tikaf. Maka ini bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan, ya. Kita maksimalkan, fokus di terakhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan i'tikaf. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz, apakah 10 hari terakhir itu harus fokus i'tikaf terus? Artinya kita nggak boleh kerja, nggak boleh apa? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau memang niatnya i'tikaf 10 hari terakhir, ya 10 hari harus di masjid terus, nggak boleh kemana-mana, siangnya malamnya. Kecuali kalau memang niatnya i'tikafnya cuma semalam doang, ya nggak apa-apa. Ya, bahkan para ulama menyebutkan i'tikaf itu ada yang menyebutkan minimal semalam, minimal 1 malam. Bahkan ada yang menyebutkan minimal itu sekedar kadar khusyuk, kadar tumakninah. Ya beberapa menit saja nggak apa-apa i'tikaf.
Bahkan kalian antum tadi datang ke sini niat i'tikaf juga boleh. Ya, saya i'tikaf mungkin sampai kajiannya selesai jam 10:30 misalnya, boleh. Tapi ada yang mengatakan minimal semalam, karena ada riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah bernadar, Pak. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, saya itu pernah nadar di zaman jahiliyah saya untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram." Maka disuruh sama Nabi untuk menunaikan nadarnya, karena yang namanya nadar itu harus ditunaikan. Kalau nadarnya ketaatan, ya sudah, Umar bin Khattab melaksanakan i'tikafnya tadi 1 malam saja di Masjidil Haram. Jadi kalau memang antum orangnya sibuk, ya bisa malamnya saja diniatkan i'tikaf, masuk masjid, paginya setelah subuh keluar lagi, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau niatnya sehari semalam, ya berarti sampai harinya juga. Kalau niatnya 10 hari, ya berarti 10 hari nggak boleh keluar. Ya, tergantung yang antum niatkan. Yang penting ketika beriktikaf tadi fokus ibadah. Ya, fokus ibadah, ngaji, capek ngaji, sholat. Ya, sholat kan nanti ngaji lagi Ustaz. Ya enggak apa-apa. Capek sholat, capek berdiri, ya duduk. Karena sholat sunnah nggak apa-apa duduk. Ya, sholat sunnah tidak mengapa dilaksanakan dengan duduk. Ya, kemudian capek duduk, misalnya doa ya dipakai doa. Istirahat sebentar, apa itu namanya, baring atau ngeleset sebentar, ya nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan semalaman ngeleset, semalaman baring, itu namanya nggak i'tikaf, itu tidur pindah tempat aja itu. Ya, biasanya di ranjang, sekarang di lantai masjid gitu aja. Ya, karena ya, ada sebagian i'tikaf, ya i'tikaf tapi pegangannya HP mulu. HP-an jadinya, bukan i'tikaf. Cuman beda tempat. Biasanya di rumah, sekarang di masjid. Nah, ini keliru juga. Lebih-lebih masjidnya ada fasilitas wifi. Di sini ada nggak wifi-nya? Malah nanti fokus HP-an. Ini keliru juga. Ya, HP-an tapi bukanya Al-Quran Ustaz. Enggak apa-apa, bagus. Lebih mulia mana Ustaz? Baca Al-Quran dari HP atau dari mushaf? Sama bagusnya. Kalau dibilang lebih bagus dari mushaf, zaman Nabi tulisannya di mana? Di batu, di pelepah kurma. Ya. Bukan di mushaf. Di batu, di pelepah kurma, di kayu-kayu. Ya. Al-Quran dulu ditulisnya di kayu-kayu, di pelepah kurma, seperti itu. Maka kalau ditanya lebih mulia mana, ya bisa jadi lebih mulia di pelepah kurma bacanya, kan gitu. Jadi mau baca dari HP kayak mau baca dari mushaf, tapi lebih aman dari mushaf. Dari HP belum kelar baca, cenderung keluar notifikasi, kan gitu. Belum kelar baca, ada yang hubungi lagi, ada yang miss call lagi. Walaupun udah di silent kan muncul di depan. Nggak selesai bacanya, terganggu. Kalau dari mushaf kan nggak ada notifikasinya tuh, fokus. HP-nya di silent, sudah kelar. Baca dari HP boleh, cuman gangguannya lebih banyak, kan gitu. Belum notifikasi, belum ada SMS penipuan nanti. Ya, kan banyak juga. Baik. Jadi yang bisa kita laksanakan adalah i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Selanjutnya, ibadah yang lain yang bisa kita laksanakan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Tahari Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan Masya Allah, bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia, malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu turunnya langsung sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Adapun turunnya ke dunia ya sesuai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi
Maksudnya turun di Lailatul Qadar adalah turun dari Lauhul Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Maka malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan Lailatul Qadar itu disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kita turunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita bukan nyari banyaknya tapi nyari keberkahannya. Maka kita perlu mencari Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya apa lagi? Banyak. Salamun hiya hatta matla'il fajr, penuh kesejahteraan, penuh keselamatan di malam tadi sampai terbitnya fajar. Jadi selamat, penuh keselamatan, penuh kesejahteraan. Di ayat Al-Qadar juga Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, min kulli amr. Ya, para malaikat itu pada turun. Ya, makanya malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya katanya sebutkan malamnya indah, terang, nggak panas, nggak dingin, ya, nggak hujan dan yang lain sebagainya, nggak mendung, indah. Paginya pun katanya terbitnya mataharinya itu indah, nggak menyakitkan mata, enak dipandang. Ya, itu ciri-ciri yang disebutkan di beberapa hadis. Ya. Ya. Dan disebutkan juga Lailatul Qadar itu makanya dinamakan Lailatul Qadar karena dari kata Al-Qadar yang bermakna sempit. Loh, kok bisa maknanya sempit? Malam yang sempit itu maksudnya apa? Karena para malaikat turun ke bumi sehingga bumi itu menjadi sempit gara-gara banyaknya malaikat yang turun. Ada yang memaknai Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, qadar, karena kedudukannya tinggi. Al-Qadar itu kedudukan, mempunyai manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Lailatul Qadar itu banyak sekali disebutkan para ulama, banyak sekali maknanya. Enggak ada habis-habisnya menyebutkan maknanya. Ya. Tapi intinya Lailatul Qadar itu malam yang baik, malam yang indah, malam yang penuh keberkahan, lebih-lebih khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amalan kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, Pak. Lebih baik daripada beramal sebulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahunnya sekitar 80-an tahun, 83 tahun apa kalau nggak salah, 83 tahun 4 bulan. Umur kita lo nggak sampai ke sana. Umur kita itu berapa? Nggak tahu toh. Tapi kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku sekitar 60-an sampai 70 tahun hijriyah. Hijriyah, bukan Masehi. Ya, bukan Masehi. Biasakan pakai bulan hijriyah. Sebagian orang kan ada orang mati umurnya berapa? 63 tahun. Wih, Masya Allah, kayak umurnya Nabi 63 tahun, kan gitu. Nabi, Pak, 63 tahun itu hijriyah. Kalau jenengan 63 tahun Masehi, hijriyahnya ya udah 65-an. Nah, itu perlu diperhatikan. Kita seringnya kan pakai kalender Masehi, padahal Masehi kan Al-Masih itu kan tentang Nabi Isa, jadi kalendernya orang Kristen, orang Nasrani. Seharusnya kita menggunakan kalender hijriyah, ya, biar tahu bulan-bulan Islam, biar tahu mana bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, biar tahu. Semuanya hafal insya Allah ya bulan-bulan hijriyah. Insya Allah. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Alhamdulillah. Ini orang Islam beneran nih, Muslim sejati ini. Muslim sejati pegangannya bulan hijriyah. Ya. Dan
di bulan malam Lailatul Qadar, amalan yang kita lakukan lebih baik daripada amalan 83 tahun lebih. Dan ini keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad, Pak. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi sekali beramal kebaikan pahalanya berlipat. Umur orang dulu panjang-panjang, umurnya Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lain sebagainya sekitar 1000-an. Nabi Nuh dakwanya saja 950 tahun. Dakwanya 950 tahun, pengikutnya cuma sekitar 80. Anaknya yang ikut beliau cuma sekitar 3 atau 4 kalau nggak salah. Samham Yafis itu disebutkan. Bayangkan, dakwah 950 tahun, setahun nggak dapat satu orang. Setahun nggak dapat satu orang pengikut Nabi Nuh. Jadi orang dulu kesempatan beramalnya banyak karena umurnya panjang. Tapi kalau umat sekarang, umatnya Nabi Muhammad SAW, kesempatan beramalnya sedikit, umurnya pendek, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istimewanya kita. Contohnya masalah sholat 5 waktu saja. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Turun ke langit yang ke-6 menemui Nabi Musa, ditanya Nabi Musa, berapa kali diwajibkan sama Rabbmu ibadah? Oh, diwajibkan ibadah sholat 50 kali dalam sehari. Nggak mampu umatmu, balik lagi minta keringanan. Diturunkan 10 jadi 40, ketemu Nabi Musa lagi, minta keringanan lagi, balik lagi sampai tinggal 5. Ya, tinggal 5 disebutkan di hadis khamsan bi khamsin. 5 kali itu setara dengan 50 kali sholat. Disuruh balik lagi tetap sama Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu kan tahu model umatnya Bani Israel beliau dulu ya. Bani Israel itu kan yang Masya Allah mereka itu. Ada yang pinter tapi keminter, keblinger. Nabinya dibunuhi. Nabinya bukan didustakan saja, dibunuhi Pak. Yahudi. Ya. Makanannya nggak remeh-remeh, nggak receh lagi. Makanannya langsung dari langit. Makanan dari langit Bani Israel dulu. Tapi tetap nggak bersyukur, mintanya bawang-bawangan. Mintanya malah bawangan, sehingga ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, saya diwajibkan sholat cuma 5 waktu, sekarang tinggal 5 waktu, tinggal 5 kali. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidak mau saya, ma'ana bifa'ilin, saya tidak mau lagi, saya sudah malu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sudah merasa malu, dari 50 jadi 5, sama Nabi Musa suruh nawar lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah malu, sudah merasa ringan. 5 ini sudah ringan. Insya Allah umatnya bisa. Ya. Ini ya keistimewaan kita. Keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Beramal sedikit, pahalanya banyak. Sholat di rumah dapat pahala, pahalanya sudah besar. Tapi kalau di masjid dilipat gandakan lagi. Sholatul jamaati khairun min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Pahalanya dilipatkan berapa? Tuh 27 kali lipat. Cuman sayangnya Pak, pahala itu kan nanti ya, ceritanya masih nanti, nggak cash. nggak cash. Jadi orang itu masih bermalas-malasan. Coba pahala itu wujudnya duit, semangat orang itu, semangat. Cuman sayang pahala itu kan belum, nggak cash. Memang diuji keimanan kita. Disitulah pentingnya iman. Disitulah pentingnya iman. Orang kalau nggak beriman ya nggak kuat. Ngapain tahu-tahu disuruh puasa? Kalau nggak beriman nggak bakal kuat. Ngapain sih sholat? Nggak dapat apa-apa. Pahala mana pahala? Itu mah cerita doang. Kan gitu bisa-bisa.
Coba pahala itu cash, Masya Allah ya. Kalau pahala itu cash itu orang itu berbondong-bondong. Sholat di rumah 100 ribu, di masjid 200 berapa? 270 ribu ya enggak ya? 2.700.000. Seneng mana? Ini seneng ke masjid. Cuman nggak begitu ceritanya. Cuman ceritanya enggak begitu. Mau ibadah 10 hari terakhir bulan Ramadan nggak? Ada Lailatul Qadar. Nanti pas Lailatul Qadar dapat pahala yang gede. Kayak amalan beribadah 83 tahun. Cuman nggak cash, nanti di akhirat. Aduh, nanti di akhirat males lah, nanti aja. Kan gitu orang sebagian. Coba kalau cash, ibadah mau nggak? Nanti dapat 8,3 M. Semangat. Tapi 8,3 M-nya nanti ketika di akhirat. Nanti ketika di akhirat. Makanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jangan sampai lepas untuk beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Sedekah jangan sampai kosong di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar itu nggak pasti juga, Pak. Di sebuah riwayat disebutkan malam ke-21, di riwayat ada 27, ada 25 dan yang lain sebagainya. Beda-beda pendapatnya, riwayatnya beda-beda, ternyata kejadiannya pun berbeda-beda. Jadi intinya nanti yang akan kita lakukan adalah di 10 hari terakhir itu jangan pernah bolong dari ibadah. Itu aja. Nggak penting kalian nanti mengamati kapan Lailatul Qadar sudah atau belum ya. Gimana tadi terbitnya fajar gimana? Mataharinya indah nggak? Tadi malam mendung atau bersinar? Nggak penting. Yang penting di 10 terakhir itu harus ada ketaatan yang kita lakukan. Nggak pernah bolong. Kalau seandainya di 10 hari terakhir itu selalu kita melakukan ketaatan, pasti, Pak, dapat Lailatul Qadar, pasti. Walaupun kita nggak begadang. Misalnya kita tarawihnya seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 misalnya. Dengan gitu saja, asalkan rutin sampai 10 hari tadi nggak pernah bolong, otomatis dapat Lailatul Qadar, otomatis. Ya, otomatis. Namun kalau ibadahnya lebih banyak tentu lebih bagus. Nah, tapi kalau seandainya kita ini orangnya mungkin repot atau apa, orang dari satu orang lain berbeda, yang penting jangan sampai bolong. Sedekah misalnya, tiap malam itu kalau bisa sedekah, nggak sampai bolong. Misalnya dirutini 50.000 tiap malam, 100.000 tiap malam, 1.000.000 tiap malam, ya, jangan sampai bolong. Kalau seandainya sampai bolong dan itu pas Lailatul Qadar, lah rugi besar. Tapi kalau nggak sampai bolong, pasti insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Antum sedekah 100.000 pas Lailatul Qadar, pahalanya seperti ibadah 83 tahun, sedekahnya seperti sedekah 83 tahun. Ya, jadi jangan sampai bolong. Dan nggak perlu kalian cari-cari Lailatul Qadar, nggak perlu. Maksudnya cari-cari, maksudnya mengamat-ngamati nggak perlu. Ada yang biasanya malah naruh kamera, tiap pagi itu di kamera terus. Gimana apa itu namanya matahari hari sekian, nggak penting. Ya, nggak penting. Yang penting adalah gimana 10 hari kita terisi terus dengan kebaikan dan jangan sampai berbuat kemaksiatan. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik. Hal yang lain yang bisa kita laksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak berdoa. Berdoa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gimana kalau saya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, "Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Afu, Maha Pengampun, Karimun, Maha Dermawan, Tuhibbul afwa, mencintai ampunan, mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka bisa kita praktekkan di setiap hari atau setiap malam dari 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi jangan di malam yang kalian yakini itu Lailatul Qadar saja, karena kita nggak tahu Lailatul Qadar itu Pak sudah disembunyikan. Percuma kita ngamati setengah mati pun, semua orang Indonesia bersepakat pun kita nggak bakal yakin itu Lailatul Qadar, kecuali ada Nabi SAW, beliau nanti jelaskan ini Lailatul Qadar, jelas sudah kelar masalahnya. Mau kita setuban ini bersepakat tadi malam Lailatul Qadar, siapa yang jamin? Kan gitu. Jadi nggak penting kita mencari malam Lailatul Qadarnya, tapi gimana kita ibadahnya di 10 hari terakhir sehingga menempati Lailatul Qadar. Di antaranya adalah dengan berdoa tadi. Doa apapun terserah, nggak apa-apa, tapi salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi maaf, Maha Pengampun, Maha Mulia, Maha Dermawan, ya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai permaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, jadi banyak berdoa, banyak sholat, banyak mengaji, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita gapai Pak, kita usahakan untuk mendapatkan kemuliaan terutama malam Lailatul Qadar dengan mengejarnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun kalau kita dengarkan omongan-omongan orang atau hadis-hadis yang ada, itu kebanyakan 27 ya, kebanyakannya terjadi di 27 malam yang 27. Bahkan ada yang kalau nggak salah perkataannya Ibnu Abbas mengatakan langit diciptakan 7 lapis, bumi 7 lapis, apa saja 7 lapis, balang jumroh 7 kali, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Artinya huruf 7. Allah alam, ini riwayatnya sahih atau enggak. Bahkan disebutkan bahwasannya lafadz fiha itu adalah lafadz yang ke-27. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, inna itu 2, in sama na itu 2. In huruf sendiri, na sendiri. Inna anzal itu 1, na 1, hu 1, 5. Fi Lailatul Qadar. Ini kalau belajar bahasa Arab tahu yang saya sebutkan satu-satu tadi, kenapa saya bisa-bisa. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa 1, ma 1, wa ma adro 1, ka 1, wa ma adro kama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Berapa berarti ini? 20 ya. Tanazzalul malaikatu wa arruhu wa arruhu fi, ini kok 26 jadinya? 26 ya? Ha, 26. Tadi saya hitung perasaan 27. Keliru kayaknya, keliru ngitungnya. Ya, yang penting lah, yang penting. Pokoknya ada yang mengatakan berpendapat seperti itu. 27 adalah yang paling pasti atau yang paling banyak terjadi bulan Ramadan. Ya, karena ha itu lafadz ha disebutkan itu adalah lafadz yang ke-27. Wallahu a'lam. Tapi itu nggak penting juga. Saya katakan lagi, itu nggak penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Intinya adalah bagaimana 10 hari terakhir itu kita maksimalkan. Kalau 10 hari awal kemarin sudah maksimal, 5 hari yang kemarin kita ini 15 hari sudah maksimal, maka 10 hari terakhir harus lebih maksimal, minimalnya sama. Kalau lebih baik tentunya lebih bagus ya.
Ya. Dengan ibadah apapun, Mbak. Ibadah apapun, nolong orang nggak apa-apa. Ibadah apapun, tapi yang biasanya dilaksanakan Nabi adalah i'tikaf, salat, ya, ngaji, baca Al-Qur'an, tilawah, doa, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah apapun, monggo. Karena kebaikan di situ nanti khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ringkaskan dulu khulasah dari pembelajaran kita. Bagaimana persiapan Nabi tadi? Menghidupkan malam, membangunkan keluarga, mengencangkan sarungnya, kemudian mandi, dan juga menjadikan makan malamnya itu sebagai sahur. Apalah saja ibadahnya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? I'tikaf, berdoa, dan mengejar Lailatul Qadar dengan cara beribadah banyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita berupa bisa mendapati 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan juga memberikan taufik, ya, enggak sekedar dapat tok, enggak sekedar berjumpa tok, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan ketaatan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tadi, terutama melaksanakan ketaatan tatkala malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.